Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya 9 ayat 18 sampai 21. Dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Sepanjang seri khotbah yang saya sampaikan berkaitan dengan Injil Lukas, bahwa hari ini merupakan khotbah yang ke-16. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih dapat menikmati firman Tuhan bersama-sama walaupun dengan cara yang berbeda. Begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang telah dilakukan oleh Tuhan yang ditulis oleh Lukas. Oleh sebab itu Yesus menjadi suatu pusat perhatian bagi semua kalangan. Tidak banyak orang yang terpesona untuk melihat dia atas perbuatan-perbuatan dan karya-karya yang sudah dilakukan. Lukas mencatat sudah banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dalam hidupnya melayani di dunia ini. Ada banyak orang-orang yang kerasukan setan dapat disembuhkan. Ada banyak orang-orang yang lumpuh bisa berjalan. Ada banyak orang-orang yang buta bisa melihat. Ada orang yang tuli bisa mendengar. Bahkan ada orang yang mati kemudian bisa dibangkitkan oleh kuasa dan mujizat Yesus. Minggu lalu kita berbicara bagaimana ada 5.000 orang laki-laki yang diberi makan oleh Yesus melalui kuasanya dengan 5 roti dan juga 2 ikan. Ini suatu mujizat yang begitu luar biasa. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa suatu kali Yesus ingin menguji mereka seberapa sungguh orang banyak dan murid-muridnya ini mengerti tentang Yesus, mengenal tentang Yesus, sehingga Yesus mengucapkan suatu perkataan bahwa pada suatu kali ketika dia bersama dengan murid-muridnya, dia bertanya, menurut kata orang, siapa aku ini? Ini merupakan suatu bentuk pengujian seberapa banyak orang mengenal Yesus dan mengerti dengan sungguh tentang Yesus. Yesus ingin melihat suatu respon dari orang-orang ini. Orang-orang ini adalah orang yang sudah mengikuti Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan mereka terus hidup bersama dengan Tuhan, mengiringi Tuhan, dan kemanapun Tuhan pergi mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dan oleh sebab itu Yesus bertanya, menurut orang banyak sebenarnya siapa aku ini? Dan murid-muridnya memberikan suatu jawaban yang mewakili dari sebuah ungkapan yang sangat beragam, sebuah pendapat yang sangat beragam. Menurut murid-muridnya, orang banyak menganggap Yesus adalah sebagai seorang Yohanes Pembaptis yang pernah mati dan dibangkitkan kembali itu. Orang banyak berpikir bahwa Yesus adalah Elia. Bahkan ada orang yang berkata bahwa Yesus adalah Yeremia. Bahkan ada orang yang berkata bahwa Yesus adalah salah satu dari nabi yang sudah dibangkitkan itu. Kalau kita memperhatikan nama-nama besar ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa nama-nama ini adalah bukan nama yang sembarangan. Yohanes Pembaptis, Elia, dan nabi-nabi yang terdahulu adalah nama-nama yang begitu luar biasa. Mereka menyandingkan nama-nama itu seperti hanya Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah tokoh yang seperti nama-nama yang ada itu. Sehebat apapun orang, rasanya kalau dibandingkan dengan orang yang lebih hebat, kita merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Kalau seandainya saya dibandingkan dengan Billy Graham, William Carey, John Newton, apalagi Elia, betapa bangganya saya. Oleh sebab itu orang ini hanya berpikir bahwa Yesus adalah sebuah tokoh yang sama dengan orang-orang para nabi yang sudah terdahulu. Tidak pernah dalam sejarah peradaban ini seorang pun menganggap Yesus sebagai orang yang biasa, orang yang sederhana. Tetapi semua orang dalam sejarah peradaban ini menganggap Yesus sebagai sebuah tokoh, seorang yang sangat hebat. Bahkan seorang bernama H.G. Wells mengatakan dia bukan seorang Kristen, dia bukan seorang percaya
ahli sejarah, saya sebagai ahli sejarah, bahwa pengkhotbah dari Nazaret yang tidak punya uang sepeser pun itu tidak dapat dipungkiri merupakan pusat dari sejarah. Yesus adalah tokoh paling dominan dari semua sejarah peradaban. Ini menunjukkan bahwa tokoh sejarah pun yang bukan orang percaya mengakui bahwa Yesus adalah seorang tokoh yang sangat hebat sekali. Ini adalah pikiran kebanyakan orang. Ini adalah pikiran kebanyakan orang. Tuhan tidak menyangka tentang pikiran hal itu. Tuhan tidak menyangka tentang pandangan mereka. Dan kembali lagi ada pertanyaan kedua yang disampaikan. Kalau orang banyak menganggap dia adalah Yohanes Pembaptis, orang banyak menganggap dia adalah Elia, orang banyak menganggap dia adalah Yeremia, dan orang banyak menganggap dia adalah salah satu dari nabi yang sudah dibangkitkan. Pertanyaan yang kedua disampaikan, kalau begitu, menurut pendapatmu, siapa aku ini? Pada waktu itu mungkin para muridnya saling berpandang satu dengan yang lain. Mereka mungkin melihat satu dengan yang lain. Yohanes melihat Filipus, Filipus melihat Petrus, Petrus melihat Andreas, dan mereka saling berpandang. Tetapi ada satu murid yang bernama Simon Petrus yang penuh dengan keberanian mengungkapkan suatu pendapatnya mengenai Yesus ketika pertanyaan itu disampaikan. Dan Simon berdasarkan pengalaman selama dia bersama dengan Tuhan, berdasarkan penglihatan selama dia bersama-sama dengan Tuhan, ada banyak mujizat yang sudah dikerjakan. Berdasarkan iman yang diberikan oleh Allah dalam dirinya, maka Simon menjawab dengan suara yang sangat tegas ketika Tuhan bertanya, siapa menurut kamu aku ini? Jawab Simon Petrus di ayat ke-20, Mesias dari Allah. Kalimat ini sekaligus menunjukkan suatu pernyataan iman yang sungguh-sungguh nyata dari seorang bernama Petrus. Mesias artinya adalah penyelamat dari Allah untuk umat manusia, yang diurapi dari Allah untuk umat manusia, Tuhan bagi umat manusia. Petrus mengungkapkan suatu pendapat imannya yang sungguh hebat, bahwa ketika orang banyak menganggap Yesus hanyalah Yohanes yang bangkit, Yesus hanya Elia yang datang kembali, Yesus adalah Yeremia yang kembali lagi, dan atau para nabi yang telah dibangkitkan kembali. Tetapi dengan pernyataan iman yang sangat tegas, Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias yang dari Allah. Engkau adalah yang diurapi dari Allah. Engkau adalah penyelamat yang dari Allah. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Orang lain bisa berkata bahwa dia adalah seorang nabi yang besar, dia seorang guru yang sangat baik, dia seorang tokoh sejarah yang luar biasa. Tetapi Petrus dengan imannya yang sungguh-sungguh, dia berkata bahwa lebih daripada itu, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dari Allah untuk manusia. Yesus adalah Sang Penyelamat, Dia adalah Mesias, Dia adalah yang diurapi oleh Allah. Itulah sebabnya ini sebuah pengakuan yang sangat tegas. Orang banyak berkata dia seorang nabi besar. Orang banyak berpendapat dia tokoh agama yang hebat. Orang banyak berpendapat dia tokoh dari sejarah yang demikian hebat. Tetapi dengan iman yang diberikan Allah, Petrus memberikan jawaban dengan sangat tegas. Dia adalah Mesias dari Allah. Dia adalah yang diurapi dari Allah. Dia adalah penyelamat umat manusia. Jika pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan disampaikan kepada orang-orang banyak pada waktu itu, jika pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, siapa dia menurut pendapat para murid-muridnya? Seandainya pertanyaan yang sama diberikan kepada kita, saya dan saudara pada saat ini, siapakah Yesus menurut saudara? Siapakah Yesus menurut saudara yang selama ini saudara kenal? Apa yang Bapak kita berikan sebagai jawaban? Apakah saudara bisa menjawab dengan sangat tegas, Yesus adalah Tuhan dan Allahku yang layak menerima hormat dan pujian dalam segala hal? Apakah kita bisa sangat tegas berbicara bahwa Yesus adalah yang diurapi dari Allah? Yesus adalah Allah yang menyelamatkan umat manusia. Apakah kita bisa bicara dengan sangat tegas kalimat ini? Ataukah kita hanya menganggap dia adalah seorang tokoh yang hebat, dia guru yang layak dikagumi, dia tokoh yang sejarah yang demikian hebat? Ataukah kita memiliki iman dan berkata bahwa dia adalah Tuhan
dan Allahku yang layak menerima hormat dan pujian dalam segala keadaan. Tidak peduli seberapa lama saudara menjadi orang Kristen, tidak peduli seberapa lama mujizat yang pernah saudara alami, tidak peduli seberapa lama saudara pernah melayani Tuhan, kalau hatimu tidak sungguh-sungguh diserahkan kepada Allah, saudara tidak akan pernah bisa menjawab dengan kesungguhan bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupanmu. Mengapa saya katakan bahwa hati kita perlu kita serahkan kepada Allah? Karena bukan karena banyaknya mujizat yang kita alami, bukan karena banyaknya pelayanan yang sudah kita lakukan, bukan karena banyaknya lamanya waktu menjadi orang Kristen yang menjadikan kita bisa diselamatkan, tetapi karena iman kita yang berbicara, dan iman itu diberikan oleh Allah sendiri seperti yang ditulis dalam Matius 16 ayat 17 ketika Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Kurang lama apa orang-orang itu mengikuti Tuhan? Kurang lama apa mereka melihat suatu mujizat-mujizat yang hebat yang dilakukan oleh Tuhan? Kurang banyak apa mujizat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat. Kurang lama apa mereka melihat karya-karya yang begitu hebat yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi faktanya orang banyak tidak punya iman, tidak memiliki pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya berpikir menyandingkan Yesus seperti Yohanes Pembaptis, menyandingkan Yesus seperti Elia, Yeremia atau para nabi, membuktikan bahwa lamanya pelayanan, lamanya waktu menjadi orang Kristen, banyaknya mujizat yang saudara terima tidak membuktikan, tidak menjadi jaminan bahwa saudara bisa memiliki iman kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika itu dikaruniakan oleh Allah Bapa, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa, dia punya iman yang sungguh-sungguh. Tolong garis bawahi perkataan yang ingin saya sampaikan. Kalau saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara harus menaruh hormat dan pujian kepadanya setiap waktu dalam segala keadaan. Orang Kristen banyak kecewa kepada Yesus, tidak lagi punya rasa hormat dan gentar kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bercampur tangan di dalam hidupnya, di dalam pergumulannya. Kecewa seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat dunia yang penuh dihantam dengan wabah yang menakutkan. Banyak orang Kristen tidak berseru kepada Tuhan dan merasa seakan-akan Tuhan jauh sehingga mereka meragukan bahwa Dia adalah Allah. Model kekristenan seperti ini adalah model kekristenan yang menempatkan Yesus hanya sebagai pembantu di dalam hidupnya, bukan menempatkan Yesus sebagai Allah dan Tuhan di dalam hidupnya. Jika kita menempatkan Yesus sebagai Allah dan Tuhan dalam iman yang kita miliki, maka saya dan saudara harus menaruh hormat dan pujian kepadanya setiap waktu dalam segala keadaan. Saya ingin menasehati kita semua pada saat ini. Seandainya saya dan saudara harus mati karena terpapar virus yang belum ada obatnya ini, tetapi tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu, dan tetap berikan hormat dan pujian untuk selama-lamanya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, dan jangan pernah bergeser imanmu kepadanya. Seandainya situasi tidak membuat kita menjadi lebih baik, tetaplah engkau harus berkata, pendapatmu harus tetap berkata dengan imanmu yang sungguh-sungguh, Dia adalah Mesias dari Allah yang diurapi. Dia adalah Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Dia bukan hanya sekedar guru yang hebat, dia bukan hanya sebagai tokoh yang sangat hebat, dia bukan hanya sebagai tokoh yang pernah berkhotbah pada waktu itu yang dikagumi oleh banyak orang. Lebih daripada itu, dia adalah Mesias yang diurapi dari Allah. Setiap kita harus mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kalau kita tidak mengaku dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Mesias dari Allah yang diurapi dari Allah, penyelamat umat manusia, maka kita adalah orang-orang
yang hidup jauh daripada Tuhan dan tidak mendapat jaminan dalam kerajaan surga. Yesus bertanya kepada orang banyak pada waktu itu. Yesus bertanya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus bertanya kepada saya dan saudara, menurut saudara, siapakah dia? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama mujizat yang saudara alami? Apakah itu dapat menentukan saudara untuk beriman kepada Tuhan? Kalau hatimu engkau serahkan kepada Tuhan, sudah pasti engkau bisa memberikan jawaban. Dia adalah penyelamat umat manusia. Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah, yang dapat menyelamatkan saya sampai selama-lamanya. Amin Tuhan.